Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin orang-orang tua kami, teman-teman yang menyaksikan video kita ini, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kebersamaan dan nikmat kemuliaan untuk bisa sama-sama belajar Al-Qur'an. Belajar tajwid, yang mana ini adalah salah satu yang paling penting sebelum kita menghafal Al-Qur'an. Khususnya kepada para santri, para siswa yang sedang menghafal Al-Quran dan dimanapun kita berada, sebelum kita melanjutkan menghafal Al-Quran, pastikan kita bisa memperbaiki tajwidnya terlebih dahulu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Di sini kita mengambil tema pada malam hari ini, yaitu mari sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran dimulai dengan tajwidnya terlebih dahulu. Bagi para kaum muslimin yang sedang mendalami ilmu Al-Quran, baik yang masih muda ataupun yang sudah dewasa, siapapun kita, maka wajib bagi kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan pelajaran yang baik kepada anak-anak kita nantinya. Kita bisa mengajarkan kepada mereka bagaimana mengajarkan Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Kenapa sih harus dimulai dari tajwidnya? Nah, kan begitu. Jadi arti dari kata tajwid ini adalah jawwada yujawwidu. Tajwid artinya apa? Artinya membaguskan atau memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki itu adalah bacaan Al-Quran kita, dari huruf-huruf hijaiyahnya, dari penyebutan huruf hijaiyah yang paling pertama ada huruf alif, ada huruf ba, ada huruf ta. Sehingga sebelum kita masuk dalam tahap menghafal Al-Quran, pastikan kita bisa membacanya dengan benar dulu. Jangan terburu-buru untuk menghafal Al-Quran ini. Jangan terburu-buru untuk menghafal Al-Quran, terlalu ambisi sehingga banyak hukum tajwid yang ketinggalan. Yang tadi niatnya baca Al-Quran, ingin mendapatkan pahala, jadi mendapat dosa. Karena apa? Karena kita belum belajar dari awalnya dulu. Dan pastikan kita belajar dengan guru yang tepat. Belajar Al-Quran dengan guru yang memang benar-benar beliau adalah orang yang bisa mengajarkan Al-Quran kepada kita dengan benar. Gitu. Jadi di sini insya Allah kita akan bahas mengenai hukum-hukum tajwid
Yang mana di sini ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, ada huruf yang dibaca tarkik, ada huruf yang dibaca tafkhim, ya. Ada izhar wajib, ada hukum ro, yang dibaca tafkhim. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu. Para hadirin, teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dalam membaca Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita dengan tartil. Maka dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran dengan tartil atau pelan-pelan, jangan terburu-buru. Karena yang terburu-buru itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka dengan sesuatu yang sifatnya terburu-buru. Begitu pula dengan membaca Al-Qur'an. Maka bacalah dengan tertib. Perpindahan huruf satu ke huruf yang lainnya itu harus jelas. Itu harus benar. Jelas dan benar. Nah, gitu. Ya. Jelas dan benar. Yang pertama hukum lafaz Allah. Ya. Jadi hukum lafaz Allah ini terbagi menjadi dua. Ada tafkhim dan ada tarkik. Selanjutnya bacaan yang dibaca tafkhim. Jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah, ya. Contohnya seperti syahidallahu atau rasulullahi. Jadi itu bacaannya dibaca tafkhim. Hukum bacaan yang dibaca tarkik. Dibaca tarkik jika lafaz Allah didahului harokat kasroh. Contohnya bismillahi, bi, ya, hukum bacaan kasroh, bismillahi atau billahi, ya, hukum bacaan yang diawali dengan huruf kasroh atau hukum bacaan kasroh. Bagaimana kita membaca huruf qalqalah? Kan gitu. Huruf qalqalah atau huruf yang memantul. Mungkin sama-sama kita bisa mengetahui, sudah paham semuanya. Huruf qalqalah itu ada 5 huruf. Huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5 huruf. Dan membacanya wajib dipantulkan. Ya, wajib dipantulkan. Ada huruf qaf, ada huruf po, ya, po, ako, apo, ada huruf ba, ab, ada huruf jim, aj, ada huruf dal atau huruf da, ade, gitu. Jadi huruf-huruf 5 huruf ini adalah huruf qalqalah. Jadi kalau kita terbiasa membaca, mungkin teman-teman membacanya itu ab atau ab, ad, nah gitu lah, sehingga menghilangkan hukum qalqalahnya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah membiasakan atau terbiasa membaca huruf qalqalah tidak dipantulkan, coba dikoreksi lagi, coba diperbaiki lagi. Karena bagaimanapun jangan sampai kita membaca Al-Quran menghilangkan maknanya atau menghilangkan hukumnya, sehingga hilang pula lah artinya. Nah gitu, beda pula artinya. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada qalqalah sugro.
Ya, qalqalah sugro. Qalqalah sugro ialah huruf qalqalah yang matinya asli. Yang matinya asli, contohnya ya. Contohnya yaqta'una. Cara bacanya ya, yaqta'una. Sehingga itu memang jelas menjadi huruf qalqalah sugro dan matinya itu matinya hurufnya asli. Hurufnya itu benar-benar dimatikan. Selanjutnya ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Ya, disebabkan dibaca waqaf. Apa itu waqaf? Waqaf itu berhenti artinya. Ya, jadi kalau ada kita baca Quran nih, sudah ada tanda berhenti gitu kan, atau waqaf tadi, maka wajib bagi kita untuk memberhentikan sekalipun nafas kita masih panjang. Jangan diteruskan. Jadi qalqalah kubro ini contohnya bagaimana kita bisa membacanya itu sehingga di ujung hurufnya itu bisa dipantulkan dengan benar. Selanjutnya ada idhar wajib. Idhar wajib ialah nun sukun bertemu dengan huruf ya atau huruf waw dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada 4 tempat. Nah gitu ya. Jadi ada namanya hukum idhar wajib. Contohnya ad-dunya. Ya. Selanjutnya ada sinwanun. Lanjut bunyanun, qinwanun. Ini bisa dikatakan izhar wajib gitu. Selanjutnya ada hukum ro. Yang mana hukum ro ini terbagi 2 juga. Ada ro tafkim, ada ro tarkik. Ro yang dibaca tafkim yang pertama adalah ro fathah. Fathah itu adalah baris yang di atas. Ya, jadi baris atas itu dikatakan baris fathah. Kalau di bawah dibaca kasroh, yang di depan seperti huruf waw kecil itu baris doma namanya. Ra fathah ya atau ra dhamma, ra fathatain, ra dhammatain, atau ra sukun didahului harokat fathah atau dhammah. Ra sukun didahului hamzah wasal, ra sukun didahului harokat kasroh bertemu dengan huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 7, terbagi menjadi 7. Yang pertama ada huruf kha, sad, dad, ada huruf ta, dha, ghain, ada huruf qaf. Atau huruf ra hidup didahului huruf yang mati selain huruf ya. Yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Ya, dibaca waqaf. Gitu. Ra dhamma atau ra dhammatain ya. Contohnya seperti ruziqna atau khabirun. Gitu. Selanjutnya di sini kita akan membahas huruf ra yang dibaca tarkik. Huruf ra yang dibaca tarkik ada huruf ra kasroh. Ya, ada kasroh tain, huruf ra kasroh tain. Ra sukun didahului kasroh. Ya,
Ro yang hidup didahului huruf ya sukun, dibaca wakof atau dimatikan membacanya. Ro yang hidup didahului huruf mati selain huruf ya yang sebelumnya ada kasroh, maka dibaca wakof juga, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas hukum lam ta'arif. Hukum lam ta'arif ini dibagi menjadi dua, ada izhar qamariyah dan ada idgham syamsiyah. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita akan coba membahas satu persatu sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya. Mungkin bisa sama-sama kita belajar dulu dari yang paling dasar. Nah, itu dulu. Dari yang paling dasar, yang mungkin kita anggap ini adalah sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah. Apa itu? Menyebutkan huruf hijaiyah dengan benar. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, sebelum kita lanjut membaca Al-Quran sampai ke juz yang paling tinggi, alangkah baiknya terlebih dahulu mari sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Quran kita dari huruf hijaiyahnya terlebih dahulu. Dan huruf-huruf ini harus dibaca dengan benar, ya, harus dibaca dengan sempurna. Yang pertama ada huruf alif atau huruf A. Huruf alif atau huruf A. Bagaimana penyebutannya? A, sempurnakan. Sempurnakan mulut kita, sempurnakan dalam membukanya. Huruf A. Sekali lagi, huruf A. Selanjutnya huruf yang menggabungkan antara bibir bawah dan bibir atas, ya, yaitu huruf ba, gitu. Huruf ba. Selanjutnya pengeluaran huruf yang memang ini kita anggap mudah juga. Ada yang bacanya ta dengan santainya, ada yang bacanya lidahnya keluar, ta. Memang kalau dilihat-lihat nggak ada bedanya sama keluarnya kan di mulut yang sama gitu. Tetapi dalam hukum tajwid, huruf ta itu keluarnya ujung lidah berjumpa dengan pangkal gigi atas. Ta. Sempurnakan. Ta. Gitu. Sudah? Selanjutnya ada huruf tha. Nah, ini juga sering terlewatkan. Bahkan kebanyakan bagi kita yang baru belajar, ya, itu dari huruf sa, huruf sya, huruf tha, hampir sama semua cara bacanya. Sa, itu Bang. Jadi, cara bacanya itu adalah huruf tha. Ujung lidahnya dikeluarkan sedikit. Ujung lidahnya dikeluarkan sedikit. Ya. Sekali lagi, huruf tha. Selanjutnya huruf ja. Huruf jim atau huruf ja. Ja. Ja, gitu ya. Huruf ja. Nah, gitu.
Nah, setelah huruf ja, kita lanjut ke huruf yang berikutnya. Huruf ini memang sering kita dengar hampir sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kalau yang pertama ini ada huruf yang kecil atau ha kecil. Ya, huruf ha kecil. Setelah huruf ha ada huruf kha, sempurnakan. Kha, cara penyebutannya. Kha, kha, jangan kho, tapi lebarkan. Kha, sempurnakan. Kha, gitu. Ya. Selanjutnya ada huruf dal atau huruf da. Penyebutannya ya, yang gampangnya aja, lidah kita, lidah atas ini, nah, lidah atas berjumpa dengan langit-langit atas. Da. Ya. Selanjutnya setelah huruf da ada huruf dha. Nah, itu. Atau huruf zal atau huruf dha, ya. Sama, huruf dha ini cara penyebutannya sama seperti kita menyebutkan huruf tha. Lidahnya dikeluarkan sedikit. Dha. Nah, sempurnakan. Dha. Sekali lagi, perhatikan. Dha. Nah, kita. Selanjutnya setelah huruf dha ada huruf ro. Ya. Ada huruf ro. Jadi memang huruf-huruf ini yang mungkin kita menganggapnya adalah sesuatu yang mudah dalam pengucapannya. Sebenarnya kalau kita pelajari benar-benar, itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Bagaimana cara pengeluaran hurufnya, gitu kan? Kalau huruf dha dari mana keluarnya? Huruf dha bagaimana cara bacanya? Cuman mungkin karena kita menganggap itu sesuatu yang enteng, sehingga kita meremehkan atau membiarkan hal-hal tersebut. Padahal itu tidak boleh. Sebelum kita menghafal atau membaca Al-Quran, maka dulu kita waktu masih kecil, kita diajarkan membaca buku Iqra, ya kan? Atau buku Alif Bata. Tujuannya apa? Untuk mengenalkan kita huruf yang benar. Setelah huruf ro ada huruf za. Nah, ya. Huruf za ini adalah salah satu huruf yang mengalir. Cara penyebutannya. Ada huruf za. Rapatkan giginya. Za, gitu. Ya. Giginya dirapatkan agar hurufnya terdengar jelas. Za, gitu. Selanjutnya ada huruf sin atau huruf sa. Ya. Huruf sa. Perhatikan cara keluar hurufnya. Sa. Ya, sa. Selanjutnya setelah huruf sa ada huruf shin atau huruf sya. Sama seperti itu juga. Sempurnakan pengeluaran hurufnya.
disempurnakan cara keluar hurufnya. Jadi teman-teman sekalian, orang-orang tua kami yang melihat pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mungkin ada di antara kita yang menganggap huruf-huruf hijaiyah ini adalah huruf-huruf yang enteng dalam penyebutannya. Akan tetapi kalau kita biarkan, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik tanpa kita pelajari dengan berguru dengan seorang guru, gitu. Penyebutan huruf-huruf yang saya sebutkan tadi itu adalah sebahagian dari huruf-huruf hijaiyah yang memang urutannya sudah disesuaikan dan peletakan hurufnya juga sudah disesuaikan oleh tim pentashih Al-Quran, gitu, agar kita bisa mudah untuk mempelajarinya, gitu. Ya, jadi selanjutnya kita akan praktek sedikit cara membaca surah, ya, cara membaca surah yang benar. Kita mulai dari surah yang paling populer dulu, ya, paling mudah, kita dianggap orang paling mudah, yaitu ada surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah. Ya, kita mulai dari penyebutan huruf awalnya, yaitu dari pembacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdu, sempurnakan huruf alifnya sebelum masuk ke huruf lam sukunnya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, jangan sampai putus huruf ya tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Teman-teman, bagi yang belum sampai nafasnya mungkin bisa diberhentikan di ghairil maghdubi 'alaihim, atau langsung di awal tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ bisa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu kita bacakan surah Al-Fatihah sebagai salah satu contoh untuk teman-teman di rumah bisa sama-sama melihat atau belajar dari apa yang kita sampaikan tadi. Dan nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan coba bahas satu persatu dari apa yang tadi sudah saya sampaikan mengenai hukum-hukum tajwid, ya, mengenai hukum-hukum tajwid. Jadi pada kesempatan kali ini, pertemuan kita yang pertama ini lebih kita fokuskan ke pengenalan huruf hijaiyah dan praktek membaca surah Al-Fatihah. Nanti satu persatu kita akan coba membaca dari surah-surah yang pendek terlebih dahulu di pertemuan yang akan datang nanti insya Allah. Jadi mungkin bisa difokuskan pada malam hari ini di surah Al-Fatihah tadi yang saya bacakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah ilmu, khususnya buat saya pribadi dan buat teman-teman yang mendengarkannya. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih detail lagi mengenai hukum-hukum tajwid yang tadi saya bacakan. Mungkin kita sudahi pertemuan pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian, dan saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekolah ke As-Sanabil.